Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai Sumpah Pemuda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan memahami arti Sumpah Pemuda, tujuan, makna, serta dapat menyebutkan isi yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua, peserta didik dapat memahami nilai-nilai Sumpah Pemuda dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjawab soal atau pertanyaan mengenai Sumpah Pemuda. Baik, di sini ada yang sudah tahu apa itu Sumpah Pemuda, anak-anak? Belum. Oke, menurut Kementerian Pendidikan atau Republik Indonesia, Sumpah Pemuda merupakan ikrar pemuda-pemudi Indonesia. Ikrar ini anak-anak digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasa disebut dengan PPPI. Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI ini dihadiri oleh organisasi pemuda lainnya. Kemudian, menurut ikrar atau janji ini melahirkan sebuah sumpah yang dibawa pemuda-pemudi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setiap tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk itu anak-anak, hari ini Ibu akan membahas mengenai sejarah dan lahirnya Sumpah Pemuda, tujuan dibentuknya Sumpah Pemuda, tokoh-tokohnya, makna dan isi Sumpah Pemuda, dan terakhir nilai-nilai Sumpah Pemuda dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di materi pertama ini Ibu akan membahas materi sejarah dan lahirnya Sumpah Pemuda. Dalam sebuah buku berjudul Makna Sumpah Pemuda pada tahun 2012 yang ditulis oleh Sri yang mana ditulis oleh Sri Surdinyatun. Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda, yang mana sumpah berarti yang mana sumpah berarti janji dan harus ditepati. Nah, jadi Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda. Kemudian diikrarkan pertama kali saat Kongres kedua Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada tahun 1908 rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Nah, pada berbagai wilayah, pemuda Indonesia mulai membentuk perkumpulan dan menentang penjajah. Kemudian pada tahun 1928, rasa kebangsaan Indonesia dan persatuan
Persatuan Indonesia mulai menjadi cermin dari rasa bangga dan rasa memiliki cita-cita tinggi untuk Indonesia merdeka. Nah, Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasa disebut dengan PPPI yang telah dijiwai oleh cita-cita Perhimpunan Indonesia memiliki prakarsa untuk mengadakan Kongres Pemuda II. Nah, sebelumnya anak-anak, pada Kongres pertama di Bandung, Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasa disebut dengan PPPI meminta supaya semua organisasi pemuda mengadakan musik. Nah, sedangkan lahirnya Sumpah Pemuda anak-anak, menurut situs resmi Museum Sumpah Pemuda atas inisiatif Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Kongres Pemuda II atau Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang mana rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolik Jamulin Bon atau KJB pada Sabtu 17 Oktober 1928. Nah, jadi dalam rapat ini anak-anak, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan menghubungkan persatuan dengan pemuda. Nah, sebelumnya ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Ada yang tahu apa saja 5 faktor tersebut? Tidak tahu. Yang faktor utama yaitu dijelaskan bahwa pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Nah, kepaduan sendiri anak-anak tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam kongres ini anak-anak sekaligus diumumkannya rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan tersebut diucapkan sebagai sumpah setia, yaitu Sumpah Pemuda. Itulah materi mengenai sejarah dan lahirnya Sumpah Pemuda. Materi selanjutnya yaitu
Sudah. Baik anak-anak, ini ada 3 makna Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai persatuan. Yaitu Sumpah Pemuda menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para pemuda-pemudi perlu menjaga dan menjunjung tinggi rasa persatuan. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air. Sumpah Pemuda mengandung makna rasa cinta tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dari perjuangan tempur yang tidak mudah. Yang ketiga, meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Kiprah Sumpah Pemuda diutus untuk membangkitkan rasa bangga pemuda terhadap bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan bangsa. Itulah makna Sumpah Pemuda. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan isi teks Sumpah Pemuda. Ada yang tahu nggak apa sih isi Sumpah Pemuda? Baiklah, Ibu akan menuliskan apa itu isi Sumpah Pemuda. Nah, Baik anak-anak, Ibu sudah menuliskan isi Sumpah Pemuda. Mari kita membacakan bersama-sama isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah negara yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baiklah, itulah isi Sumpah Pemuda. Baiklah anak-anak, itulah materi yang disampaikan. Apakah semuanya sudah paham tentang makna Sumpah Pemuda dan isi Sumpah Pemuda? Sudah, Ibu. Baiklah, jika semuanya sudah paham, materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanah air yang satu tanah air Indonesia hal ini menunjukkan semangat persatuan yang tinggi para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan persatuan Indonesia. Selanjutnya istilah yang kedua menyatakan berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Hal ini
dimanapun juga. Nah, melalui isi Sumpah Pemuda, yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, memberikan semangat dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, anak-anak, di sini ada pun nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu di antaranya dari perbedaan tadi kita mempunyai semboyan, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa artinya dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tidak ya, berbeda tapi tetap satu. Ya, betul sekali, tentang semua. Nah, ada lagi sebuah semboyan yang berbunyi bersatu kita teguh, percaya kita runtuh. Nah, dari semboyan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bagi negara Indonesia. Nah, yang kedua itu ada nilai cinta tanah air dan nasionalisme. Nah, nilai cinta tanah air ini artinya kita itu harus bangga. Kita tuh harus bangga dan setia terhadap bangsa dan negara Indonesia. Rasa cinta air ini juga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Contohnya kita harus bangga dalam menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, serta bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada nilai persaudaraan dan nilai kebersamaan. Nah, adanya kebersamaan dapat mempererat rasa persaudaraan. Hal ini menyadarkan kita bahwa kepentingan bersama itu lebih diutamakan ketimbang kepentingan individu atau pribadi. Selain itu juga, nilai Sumpah Pemuda dapat dicerminkan melalui sikap rela berkorban, bergotong royong, menerima dan menghargai perbedaan dan sebagainya. Nah, anak-anak, nilai Sumpah Pemuda ini dapat diterapkan di mana saja yang termasuk di lingkungan tempat tinggalmu maupun di sekolahmu. Misalkan saja dalam kelasmu terdapat keberagaman serta perbedaan antar tempatmu. Mungkin dari segi agamanya saja terkadang dijumpai banyak perbedaan. Ada yang agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan masih banyak lainnya. Lalu berbeda pula asalnya. Nah, di sini Atika asalnya dari mana? Dari Bali, Bu. Dari Bali. Nia Prami? Dari Palembang, Bu. Dari Palembang. Dari apa? Dari Oki, Bu. Dari Pasir. Saharian asalnya dari mana? Dari Palembang, Bu. Regina? Dari OI, Bu. Nah, sudah kita ketahui kan dalam satu kelasnya mempunyai perbedaan. Nah, bagaimana sikap kalian terkait perbedaan yang ada di antara kalian? Menghargai. Iya, betul, menghargai. Serta tetap bersikap sopan dan ramah. Jika kalian telah melakukan atau menerapkan sikap yang tadi, artinya kalian telah melaksanakan penerapan nilai-nilai
pendapat yang telah diberikan oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, pada saat upacara kita tuh harus mengikuti upacara itu dengan tertib, tidak boleh mengobrol, tidak boleh asik sendiri. Nah, di sini apakah anak-anak pada saat upacara masih sering mengobrol dengan temannya? Nah, Atika tidak boleh ya. Jadi pada saat upacara itu kita harus mengikuti upacaranya dengan baik. Karena itu adalah salah satunya itu kita menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Baik. Nah, yang keempat itu kita menjalani persahabatan dan menjauhi permusuhan. Nah, kita tuh tidak boleh bermusuhan ya anak-anak. Yang terakhir, tidak memandang atau melihat orang lain dari status sosial dan sebagainya. Misalnya saja tidak boleh memilih dalam teman. Kita tuh harus berteman dengan siapa saja, tetapi kita juga harus bisa memilih mana teman yang baik, mana yang tidak. Nah, itulah materi dari ibu tadi. Kepada anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum paham terkait materi yang telah ibu jelaskan tadi? Tidak ada Bu, paham semua. Anak-anak tadi kan ibu telah menjelaskan materi dan anak-anak juga sudah memahami materi yang telah ibu jelaskan. Sekarang ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Nah, kalian tahu nggak ini apa? Ya, benar, tongkat. Jadi kita akan bermain game menggunakan tongkat ini. Game ini yaitu bernama walking stick. Tahu belum cara mainnya gimana? Nah, jadi ibu jelaskan ya mekanisme atau cara bermainnya. Nah, nanti anak-anak silakan pilih lagu, mau itu lagu anak-anak, lagu wajib, atau lagu daerah. Nanti bisa dipilih ya dan bisa didiskusikan antara kalian. Lalu tongkat ini akan dijalankan setelah kita bernyanyi bersama-sama. Nah, setelah lagunya berhenti dan tongkatnya berhenti pada salah satu anak, misalnya tongkatnya berhenti di Mia, nah berarti Mia yang maju ke depan. Nanti Mia ibu kasih pertanyaan. Nah, jika Mia tidak bisa menjawab, nanti ibu ada kertas di dalamnya ada sebuah sanksi. Nah, jika Mia bisa menjawab dan jawabannya benar, maka Mia akan mendapatkan hadiah dari ibu. Sudah paham anak-anak?
Kecuali nomor 7. Nomor 2 Ibu. Nomor 2 ya. Nomor 2 ada berapa isi Sumpah Pemuda?